Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di channel Boss Anime. Di kesempatan kali ini, Boss Anime akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang berjudul Sainai Heroine no Sodate Kata. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku! Cerita awal memperlihatkan kisah perjalanan Circle Games Doujin pada sekolah swasta Akademi Toyogasaki. Sosok otaku bernama Akitomo yang bekerja sama dengan para anggota circle-nya agar menghasilkan game yang menarik. Tampaknya hari ini mereka sedang melakukan perjalanan ke sauna untuk merefreshkan otak. Para wanita yang dipimpin oleh senior Kusumi Gaoka Utaha lagi sibuk berendam. Meskipun selalu cekcok dengan anggota bernama Sawamura Spencer Eriri, tapi kalau urusan pekerjaan mereka tetap disiplin. Faktanya Eriri adalah sosok sahabat masa kecil Aki, sekaligus berprofesi sebagai ilustrator game. Kali ini Aki sedang menguping di sauna sebelah untuk mendengar percakapan mesum para anggota circle-nya. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju suatu wilayah asri. Di sana, geng Aki akan melakukan lanjutan episode pembuatan game hingga mencapai episode terakhir. Hal tersebut membuat para bestie begitu bersemangat. Tampaknya kali ini mereka lagi di bus sambil mengatur skenario. Namun Senpai Utaha malah meledek pembukaan prolog game Aki yang bobrok. Alhasil dia mulai mengambil alih laptop untuk merevisi, sebab sejak tadi Aki malah memasuki alur cerita perkenalan yang sangat membosankan. Tidak lama mereka tiba di lokasi danau, kemudian para anggota masing-masing mengerjakan tugasnya. Di kesempatan itu Utaha mengajak Aki melakukan adegan pada game agar lebih memahami skenario. Sedangkan Eriri lagi sibuk bersama heroin pada alur game yang mereka buat. Lantas Eriri mengajarkan Kato Megumi untuk mengeluarkan kesedihan agar bisa di-syuting. Supaya acara lancar, Eriri malah menceritakan kisah sedih tentang dirinya yang menjadi teman masa kecil, namun diabaikan karena adanya karakter lain yang muncul. Oleh karena itu Eriri sadar kalau Aki menghilang bersama dengan Utaha. Segera dia bergerak mengejar kedua insan. Tampaknya Aki sedang digoda oleh Utaha melakukan adegan di skenario. Namun adegan mereka diganggu oleh kemunculan Eriri karena dia begitu iri. Sehingga Aki diculik oleh Michiru untuk bersenang-senang di danau yang ditemukannya. Hanya saja tidak lama kemudian Megumi muncul mengganggu. Alhasil para anggota circle segera berkumpul mencari penginapan. Tampaknya Eriri dan juga Utaha begitu asyik main tenis demi menemukan pemenang dari keduanya. Setelah melakukan permainan, Eriri dan kawan-kawan mulai mengerjai Aki sebab mereka ingin mendapatkan pengakuan Aki membenci circle. Makanya mereka menggunakan cemilan yang mengandung alkohol pada Eriri. Namun Megumi hanya bisa terdiam menyaksikan kegilaan para wanita. Lalu Aki segera menjelaskan bahwasanya tujuan Pure membuat game tanpa hal lain. Ketika Aki mulai terancam, Megumi baru menolongnya dan pergi bersamanya. Sebab sejak tadi Aki diikat dan juga disandra oleh para wanita. Langsung saja kedua insan mengobrol sambil menghirup udara segar di luar. Bahkan Aki ikutan senang selama 6 bulan karena Megumi semakin berkembang meskipun dia introvert. Selanjutnya diperlihatkan kisah pertemuan Aki Tomoya yang menemukan satu persatu anggota circle-nya. Kala itu Aki sedang dalam perjalanan bersepeda di pagi hari. Tanpa sengaja Aki ketemu dengan sosok wanita yang cocok dijadikan salah satu karakter gamenya. Oleh karena itu Aki auto-salvok menyaksikan kecantikan wanita bernama Kato Megumi. Ketika usai bersepeda Aki pulang ke rumahnya. Keesokan harinya Aki bangun di pagi hari mengerjakan tugasnya mengantar koran agar menambah job. Lantas Aki berbincang dengan si pemilik rumah. Tanpa berlama-lama, Aki menelusuri perjalanan menuju rumah lain. Ketika jam pergi sekolah, tiba-tiba Aki segera berangkat. Tampaknya para murid begitu sibuk mengecek di mading ruangan kelas mereka.
Wanita bernama Eriri begitu bersemangat dikerumuni para murid. Namun ada satu lagi sosok pengganggu yang mengambil alih perhatian untuk Eriri. Dia merupakan murid senior yang sangat pintar karena selalu juara 1 di kelas. Kemudian diperlihatkan situasi di kelas saat Aki berbincang dengan bestinya. Meskipun terus diperkenalkan dengan cewek 3D tidak membuat Aki goyah dari cewek 2D yang sangat digemarinya. Sehingga Aki mengelak dari pembicaraan temannya mengenai Eriri, sebab Aki sudah mengenali Eriri sejak awal karena mereka teman masa kecil. Namun Eriri tidak mau hubungannya dengan Aki diketahui oleh orang-orang, sehingga mereka berpura-pura tidak kenal di sekolah. Ketika usai berbicara, Aki pun beranjak menghampiri Eriri. Di kesempatan itu Aki meminta Eriri bergabung menjadi anggota circle-nya, sebab Eriri aslinya adalah sosok ilustrator hebat yang cocok masuk sebagai anggota circle Aki. Hanya saja Eriri menolak mentah-mentah ajakan Aki karena membuang banyak waktu. Tidak hanya itu saja, Eriri menghina hasil karya memalukan dari Aki. Hal tersebut membuat Aki tidak menyerah dan ingin merekrut anggota lain. Kemudian mereka menghadiri acara pembukaan murid baru di sekolah. Langsung saja Aki dan juga para besti berkumpul. Mereka menyaksikan Senpai Utaha mendapatkan penghargaan. Walaupun rumornya dia suka tidur dan tidak pernah membuat PR, Senpai selalu juara kelas, sehingga Utaha selalu dipuji karena kepintaran dan juga kecantikannya. Mengetahui hal itu, Aki segera mendatangi Utaha ketika jam istirahat sembari membawakan makanan. Setelah itu Aki mengutarakan keinginannya untuk merekrut Utaha, sebab bagi Aki, Utaha adalah orang yang tepat. Di kesempatan itu Aki membongkar bahwa aslinya Utaha adalah pengarang novel SMA, penulis serial Koizuru Meteronome yang laku lebih dari 500.000 eksemplar. Berbeda dengan Aki yang ditolak mentah-mentah karena karya tulisannya ampas. Meskipun begitu, Aki tidak menyerah. Dia meminta Utaha berkunjung ke lab audiovisual sama seperti Eriri. Sepulang sekolah, kedua wanita telah sampai di laboratorium. Mereka kaget bertemu satu sama lain dan mulai adu hinaan. Sedangkan Aki dipanggil oleh salah satu murid yang ingin menitipkan salam dari guru. Akan tetapi, Aki menolak membantu Pak Guru sekarang dan menukar jadwal pada esoknya. Aki begitu terkejut setelah menyadari wanita yang menyampaikan pesan adalah doi yang ketemu dengannya di jalan kemarin. Aki tidak menyangka dia bakal satu sekolah dengan Megumi. Lantas Aki berniat menjadikan Megumi sebagai salah satu anggota circle-nya. Selanjutnya diperlihatkan pertemuan Aki dan juga Megumi. Setelah ketemu di sekolah, mereka melanjutkan perjalanan ke kafe untuk berbincang. Oleh karena itu Megumi lagi sibuk memilih makanan yang akan dipesan. Di kesempatan itu Megumi mengucapkan permintaan maaf karena ditraktir oleh Aki. Namun bagi Aki dialah yang beruntung karena bisa mengobrol dengan calon heroin di dalam gamenya. Sehingga mereka mulai melanjutkan perbincangan sampai makanan tiba. Di kesempatan itu Aki membahas tentang pertemuan pertama mereka sewaktu Megumi menggunakan topi. Sehingga Megumi menjawab kalau dia memberikan topinya kepada saudaranya sebagai oleh-oleh. Hal tersebut membuat Aki terkejut, ternyata pertemuan mereka tidak berkesan. Padahal Aki sudah membayangkan banyak hal mengenai topi dan juga penampilan Megumi. Langsung saja Aki membicarakan tentang heroin game pada Megumi, sebab Aki menyadari potensi Megumi sebagai sosok heroin. Akan tetapi Megumi malah minder karena dipuji oleh sosok terkenal seperti Aki. Faktanya Aki cukup berguna di sekolah, dia juga dikenal semua orang. Karena penyumbang karya novel di perpustakaan, dia juga telah tampil di banyak acara sekolah, sehingga Megumi pun tersanjung saat Aki mengajaknya bertemu. Hanya saja Aki berbeda dengan Megumi yang merupakan siswi biasa. Lantas Megumi memutuskan mengabaikan keinginan Aki menjadikannya sosok heroin. Kemudian Megumi mempertanyakan tentang sosok dua wanita populer di sekolah yang dekat dengan Aki. Bukannya Aki menjawab, tapi dia malah ngeles dan mengatakan keduanya hanya wanita 3D yang tidak disukainya. Megumi heran jika keduanya tidak penting, mengapa mengintip di jendela dan mengeluarkan tatapan amarah setelah melihat Aki kencan bersama Megumi. Lantas keduanya segera masuk dan memberikan amukan kepada Aki. Padahal Aki sudah berjanji melakukan pertemuan bareng dua wanita, tapi dia malah selingkuh dan ketemu dengan Megumi.
Alhasil Aki malah syok menyaksikan kegaduhan antara Utaha dan juga Eriri. Sementara Aki langsung memperkenalkan kedua wanita sebagai anggotanya kepada Megumi. Hanya saja mereka bertiga malah bergelut dengan perbincangan pribadi sebab bagi kedua wanita hasil karya Aki terlalu santa dijadikan skenario games impiannya. Makanya Aki berjanji akan terus membuat kembali cerita alur yang menarik pada pembuatan games. Hal tersebut membuat Megumi bosan mendengarkan perbincangan para otaku karena dia bukan seorang otaku. Alhasil Megumi memutuskan meninggalkan ketiganya di kafe. Keesokan harinya Aki ketemuan dengan Megumi di lokasi pertemuan pertama mereka. Namun itu hanya menurut Aki, sebab kenyataannya mereka pertama kali ketemu di acara pembukaan murid di sekolah. Sehingga Aki mulai mempertanyakan kepada Megumi alasannya mereka ketemu di jalan itu. Akan tetapi jawaban Megumi tidak sesuai ekspektasi dan membuat Aki menjadi malas. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke rumah Aki, karena Aki akan memberikan pengetahuan games kepada Megumi yang memiliki hidup monoton. Hal tersebut membuat Aki sangat bersemangat mengajak Megumi masuk ke dalam dunianya. Dengan sukarela Megumi bersedia masuk ke rumah Aki untuk belajar menjadi otaku. Langsung saja Aki memperkenalkan segala macam games yang populer pada masanya. Bahkan berbagai games memiliki keindahan masing-masing membuat Aki semangat memutarnya. Kemudian Aki langsung menghidupkan video games agar Megumi memakainya. Tanpa berlama-lama Megumi memutuskan untuk menjalankan permainan. Namun sayangnya Aki malah terus berkomentar karena pemilihan Megumi terlalu kaku. Sehingga Aki terus cerewet agar kedepannya Megumi lebih aktif. Setelah usai menyelesaikan permainan satu game, Megumi bersiap pulang. Tidak terduga Aki malah melarangnya sebab Aki masih memiliki lanjutan game pada serial game tadi. Kemudian Megumi menjelaskan kalau dia ingin pulang karena hari semakin larut. Lagi dan lagi Aki mengelak dan dia mengatakan kalau ibu dan juga ayah Aki sedang piknik sehingga mustahil pulang ke rumah. Makanya Aki bisa bebas bermain game bersama Megumi hingga pagi. Dikarenakan Aki terus memaksa, membuat Megumi menjadi menurut, sebab dia mengetahui bahwa keduanya hanya main game dan tidak melakukan hal lain. Apalagi sejak tadi Aki terus-menerus membahas tentang game bagaikan sosok otaku gila. Tampaknya Aki semakin bersemangat memutar video game agar bisa menciptakan game sendiri dengan alur buatannya. Selanjutnya diperlihatkan situasi tegang pada ruangan kamar Aki. Aki telah disetujui menjadi sosok produser game Galge buatannya. Hanya saja Utaha dan juga Eriri meminta Aki membuat proposal terlebih dahulu sebelum membuat cerita. Agar kedua wanita mau menjadi salah satu bagian dari circle, Aki diharuskan memberikan laporan penting kepada mereka. Di kesempatan itu Aki menghubungi rekan tetap yang sudah menjadi heroin di game buatan Aki. Langsung saja Aki menyampaikan ajakan pertemuan agar mereka bisa berdiskusi mengenai alur cerita game. Lantas Megumi segera menjawab dia menolak pertemuan dengan Aki. Sebab hari ini Megumi sedang pergi liburan ke Hokkaido bareng keluarga besarnya. Maka Megumi akan kembali pada saat liburan berakhir. Hanya saja Aki kelihatan begitu memerlukan Megumi. Namun sayangnya Megumi tidak dapat diharapkan. Dia harus melanjutkan liburannya. Sehingga Aki meneruskan pembuatan proposalnya sendirian. Di kesempatan itu Aki mencoba mengorek informasi dari berbagai novel yang dibacanya. Akan tetapi Aki sama sekali tidak kunjung menemukan ide. Saking stresnya Aki kelihatan begitu galau karena waktunya terbuang sia-sia. Di tengah kegalauannya Aki kedatangan tamu yaitu Eriri. Tampaknya Eriri berkunjung untuk menumpang di rumah Aki. Apalagi hari ini banyak tamu sang ayah datang mengunjungi rumah. Tidak hanya tamu biasa, justru dari kedutaan juga menghadiri acara di rumah Eriri. Alhasil Aki menyadari kalau Eriri tidak ingin identitas asli sebagai otaku terbongkar. Makanya dia datang ke rumah Aki untuk menumpang istirahat. Bukannya membantu, Aki tambah kesal karena Eriri menggambarkan banyak sketsa mesum. Sembari bekerja, Eriri juga menikmati cola dingin yang disiapkan. Lantas Eriri mempertanyakan tentang perkembangan proposal yang sudah dibuat oleh Aki. Sehingga Aki ketahuan belum menyelesaikan apapun. Hal tersebut membuat Aki semakin diremehkan oleh Eriri. Namun Aki auto menyadari kalau Eriri mengkhawatirkan dirinya. Sehingga Eriri langsung gugup karena ketahuan oleh Aki.
Akan tetapi, obrolan mereka tidak berlangsung lama sebab Aki kedatangan tamu yaitu Mbak Utaha yang merupakan sosok inspirasi keduanya selain Eriri. Langsung saja Utaha memberikan Aki kue yang dibawanya untuk dijadikan teman berbincang. Di kesempatan itu Aki ngobrol bareng Utaha membahas proposal, sebab Utaha auto kepo dengan perkembangan proposal Aki. Hanya saja Aki malah meminta waktu kepada Utaha agar tetap bersabar sampai waktu tenggat. Segeralah Utaha memberikan nasihat kepada Aki untuk terus berusaha sampai deadline proposal. Utaha mustahil memberikan waktu tambahan. Kemudian Utaha beranjak pergi. Namun sebelum dia keluar, tidak lupa pula Utaha memberikan pesan. Di kesempatan itu Utaha menyampaikan agar Aki mengumpulkan para anggotanya secara langsung tanpa saling sembunyi, sehingga terjadi koordinasi yang lebih baik demi mencapai keberhasilan skenario game. Tanpa berlama-lama, Utaha pun meninggalkan kamar Aki. Kemudian Eriri keluar. Dia merasa kesal karena merasa Utaha menyadari keberadaannya. Setelah Eriri pulang, Aki pun bebas melanjutkan pekerjaannya. Hanya saja selama beberapa waktu, Aki malah tidak menemukan inspirasi apapun, sehingga Aki semakin bingung karena deadline hampir tiba. Oleh karena itu Aki semakin stres dan mencoba mencari udara segar. Tiba-tiba Aki malah terhenti di tengah jalan akibat heroinnya tidak kunjung pulang. Tidak lama Megumi muncul, dia datang untuk membantu Aki. Sehingga Aki auto terkejut melihat adegan yang dilakukan oleh Megumi terlihat seperti alur cerita novel. Lalu Megumi menjelaskan dia pulang lebih dulu karena demi membantu Aki. Bahkan Megumi dibantu oleh kedua bestinya yaitu Eriri dan juga Utaha. Sehingga Aki auto terharu mendengarkan informasi dari Megumi. Kemudian mereka bergerak ke rumah Aki untuk membuat alur cerita. Sedangkan kedua wanita populer langsung muncul dan mereka membicarakan tentang Aki. Tampaknya Megumi melambaikan tangannya kepada keduanya karena telah membantu. Hal tersebut membuat mereka satu sama lain kelihatan senang membantu proses Aki. Selanjutnya diperlihatkan situasi menegangkan di kamar Utaha. Tampaknya Utaha lagi digunakan membuat cerita novel miliknya. Sementara editornya malah sibuk menghubungi Utaha untuk melakukan wawancara mengenai novel rilisannya. Di satu sisi Utaha juga sibuk karena harus mengejar waktu deadline. Awalnya Utaha ingin menolak, tapi setelah mendengar sesuatu hal penting, membuat Utaha menjadi kepo. Dia langsung antusias mendengar tentang perbincangan rekannya. Bahkan saking seriusnya Utaha sampai terluka menabrak meja. Sedangkan di sisi lain, Aki sedang menghabiskan waktu bersama dengan Megumi. Tampaknya Megumi sedang menjalani hari-harinya menjadi sosok otaku. Makanya Megumi mendapatkan dispensasi oleh Aki untuk menerima semua novelnya. Bahkan Megumi auto kaget ternyata Mbak Utaha seorang penulis novel. Makanya Megumi yakin jika terus membaca, dia akan lebih gampang menjadi otaku. Kemudian Aki begitu bersemangat memberikan motivasi kepada Megumi supaya lebih mencintai novel. Dengan cara itu Megumi bisa menguasai skenario pembuatan game. Alhasil Aki senang memberikan sponsor berbagai macam buku novel yang harus dibaca oleh Aki. Keesokan harinya Aki berkunjung menuju kantor novelis tempat Utaha bekerja. Di kesempatan itu secara langsung dia mewawancarai Utaha demi membahas novel keluaran terbaru Utaha. Hanya saja Utaha agak kesal karena Aki tiba-tiba menjadi asisten editornya. Kemudian Aki memberikan banyak pertanyaan kepada Utaha. Bukannya menjawab, justru Utaha bermain-main. Makanya Aki berusaha agar dinotis oleh Mbak Utaha. Namun Utaha terlalu dingin, dia malas menanggapi Aki. Utaha sengaja membiarkan Aki terus berusaha untuknya. Tanpa berlama-lama, mereka pun memulai acara tanya jawab. Namun sayangnya Utaha malah tidur. Dia begitu malas dengan acara wawancara. Tidak terima diabaikan, editornya pun malah ngamuk karena Utaha tidak bisa dibilangi. Kemudian Aki memohon kepada Utaha untuk terus melakukan wawancara. Dikarenakan Aki terus memaksa, akhirnya Utaha mau melakukannya. Kemudian mereka memulai acara wawancara karena Aki telah menyiapkan minuman yang layak agar Utaha mood kembali. Tampaknya Aki begitu kesal karena editor beserta penulisnya malah menghina karya mereka. Apalagi Utaha mengakui kalau novelnya booming karena Aki, sebab Aki meletakkan novel Utaha pada blognya. Bahkan Aki juga memperkenalkan novel kepada para otaku.
Makanya novel Utaha terjual secepat itu atas bantuan dari Aki. Sontak saja Aki kesal karena mereka membongkar hal yang tidak penting di wawancara. Ketika sudah merasa cukup malas-malasan, mereka pun kembali bekerja. Di kesempatan itu Aki dan juga Utaha saling berbincang mengenai pekerjaan Circle, sehingga Utaha menjelaskan dia mau masuk ke dalam Circle Aki dan ikut membantunya. Namun Utaha memberikan peringatan jika dia bergabung dalam tim Aki tidak boleh bermain-main dan juga malas-malasan. Hal tersebut membuat Aki begitu senang karena disetujui oleh Utaha. Bahkan Utaha juga tidak masalah kalau Eriri ikut serta karena lebih bagus. Keesokan harinya, Aki dan juga para Circle berkumpul. Mereka bertemu untuk melanjutkan naskah game. Di kesempatan itu Aki menyampaikan tebak ide dan juga saran yang akan digunakan. Namun mereka berdua cukup hebat jika dibiarkan bekerja serius, maka naskah akan cepat selesai. Akan tetapi yang perlu dikhawatirkan adalah dana pembuatan game. Awalnya Aki tidak menyangka membuat game akan semahal itu. Namun setelah mendengar dari kedua wanita berpengalaman, Aki pun auto minder. Aki diberikan pinjaman oleh Utaha, namun Eriri menghentikan kedekatan mereka. Makanya Aki memutuskan untuk bekerja keras di luar mencari dana, dan para wanita mulai bekerja mengembangkan game. Meskipun kewalahan, tetapi Aki harus tetap menjalaninya demi kelangsungkan pembuatan game yang baik. Selanjutnya diperlihatkan situasi tegang di ruangan tempat Circle Aki berkumpul. Tampak para bestie sedang mengerjakan tugas mereka masing-masing. Di kesempatan itu Eriri mulai memberikan arahannya kepada Megumi, sebab Megumi kurang cakap dalam berakting. Maka Megumi harus mengasah kemampuannya menjadi sosok heroin. Alhasil penulis cerita dengan mudah menuangkan inspirasinya dalam alur kisah game mereka. Tampaknya kali ini Senpai Utaha lagi sibuk membuat naskah cerita di depan laptopnya. Tidak lama Aki muncul, dia datang membawa makanan ringan sebagai cemilan para anggota. Di kesempatan itu Aki kaget melihat Senpai Utaha tidak menemukan ide cemerlang, sehingga Aki menyuapi cemilan kepada Utaha supaya makin semangat. Hal tersebut membuat Eriri cemburu, dia kesal menyaksikan adegan menjijikkan tersebut. Makanya Eriri mematahkan pensilnya dan meminta Aki membelikannya yang baru, sehingga Aki pun beranjak dari tempatnya menghampiri Eriri. Setelah itu, Aki dan juga Eriri mulai berdiskusi tentang skenario kencan. Aki mempertanyakan pendapatnya kepada Eriri, sehingga Eriri auto kaget, dia mengira Aki mengajaknya kencan. Lalu Eriri mulai serius dan dia membicarakan tentang skenario yang cocok dari pengalaman masa lalunya. Akan tetapi Aki malah membahas tentang Megumi yang ketahuan pergi bersama dengan sepupunya. Setelah mendengarkan kisah dari Eriri membuat Aki semakin yakin kalau itu adalah kencan mereka. Sontak saja Eriri terkejut, ternyata sejak tadi Aki membahas tentang Megumi. Mendengarkan hal itu Eriri semakin kesal dan juga cemburu mengetahui Aki menanyakan pendapat agar bisa berkencan bareng Megumi. Sementara Utaha malah semakin kencang menulis skenario ceritanya. Apalagi setelah memikirkan tentang adegan romantis heroin bersama sepupunya dan juga meninggalkan karakter protagonis. Menyaksikan Utaha begitu semangat membuat mereka menjadi ngeri. Tentunya Aki dan juga Eriri terkejut menyaksikan Utaha dalam mode maniak. Keesokan harinya, Aki dan juga para bestinya berkumpul di ruangan, sebab Utaha telah berhasil menyelesaikan naskah dalam semalam. Ketika selesai menyerahkannya, Utaha pun segera tidur dan membiarkan para bestinya membaca. Tampaknya Aki begitu semangat membaca cerita buatan Utaha. Namun baginya, tetap saja ada yang masih kurang dari cerita tersebut. Apalagi latar belakang cerita kurang menarik dan terkesan kaku. Mengetahui hal itu membuat Aki menjadi galau. Padahal sebentar lagi adalah waktu tenggang pembuatan game, namun Aki malah macet di naskah. Kemudian Eriri berusaha menjelaskan kalau Aki terlalu berlebihan dalam mengkritik. Padahal Aki sendiri tidak terjun banyak dalam pembuatan naskah karena dia hanya sosok direktur pembuatan game. Tetap saja Aki kelihatan murung dan malas berinteraksi, sehingga Utaha ikutan galau dan dia pun menyerahkan pilihan kepada Aki untuk lanjut atau mengubah cerita. Keesokan harinya Aki pergi ke mall bareng dengan Megumi untuk menemaninya menjadi otaku sungguhan, sebab Megumi harus diajarkan melakukan perburuan komik dan juga yang lainnya. Apalagi untuk kencan ini merupakan metode pendekatan yang dilakukan oleh heroin sebagai latihan. Namun ternyata masuk ke dalam harus mengantri karena mall baru grand opening, sehingga Aki dan juga Megumi menepi sementara sebelum masuk kembali. 確かコミ
いいよ。とにかくまずは全部だ。 Setelah kepercayaan diri kembali, mereka masuk ke mall dan berbelanja. Ketika sudah selesai belanja bareng, segeralah Megumi ke toko kacamata. Tampaknya Megumi memilihkan kacamata untuk Aki. Hal tersebut membuat Aki terharu mendapatkan kacamata dari sang heroin pada circle pembuatan gamenya. Selanjutnya diperlihatkan kisah awal mula Aki dan juga Utaha bertemu. Kala itu Aki pergi ke acara pertemuan penulis novel terkenal bernama Utaha. Seperti biasa, Utaha asyik mengerjakan tugasnya memeriksa dan juga memberikan tanda tangan kepada penggemarnya. Oleh karena itu, Aki selaku penggemar langsung menyuarakan pendapat tentang kisah buatan Utaha. Hal tersebut membuat Utaha kaget bertemu dengan juniornya di sekolah, sehingga mereka berdua saling terkejut mengetahui identitas masing-masing. Lama-kelamaan, mereka pun menjadi dekat dan memilih janjian bertemu. Kemudian Aki membahas berbagai karya novel Utaha, sebab baginya Utaha tidak adil membuat para heroin di ceritanya mengalami kisah sedih. Bukannya mendengar keluhan Aki, senpainya malah sibuk untuk tiduran. Dikarenakan terlalu senang mendengarkan ocehan Aki membuat Utaha tertidur dengan nyaman. Hal tersebut membuat Aki kesal karena dikerjai senpainya. Namun Utaha mencoba menjelaskan alasannya tidur akibat kewalahan. Kembali ke masa sekarang, kelihatannya Utaha telah menyelesaikan pekerjaannya dengan editor. Kemudian Utaha bersikap murung membuat editornya sadar akan kesedihannya, sehingga sang editor menyuruhnya menghubungi sosok yang menjadi bahan overthinkingnya. Kembali pada adegan masa lalu Aki dan juga Utaha, dikarenakan selalu melibatkan Aki dalam memberikan pendapat, membuat Utaha menginginkan inspirasi dari Aki pada penutupan ceritanya. Hanya saja ketika Utaha meminta memberikan pendapat, Aki malah menolak, sebab Aki adalah sosok penggemar yang tidak boleh mengetahui isi akhir cerita buatan penulis. Bahkan Aki berteriak kepada Utaha membuat dia galau. Setelah mengingat kenangan masa lalunya, Utaha pun menjadi gelisah. Bahkan saat editor bercakap, dia malah mengabaikannya. Sebelumnya Aki ketemu dengan Utaha di perjalanan. Dia mengikutinya untuk meminta maaf atas konflik mereka. Dikarenakan Aki basah kuyup membuat Utaha membiarkannya numpang mandi di hotel pesanan mereka. Awalnya yang ingin menginap adalah Utaha dan juga sang editor. Namun dia membiarkan Aki dan juga Utaha bersama menghilangkan kesalahpahaman. Ketika Aki selesai mandi, Utaha bergantian dengannya. Lalu keduanya berkumpul untuk membahas naskah cerita. Oleh karena itu, Aki memilih untuk tetap tenang meskipun menyaksikan Utaha menggunakan pakaian mandi. Aki memberikan saran kepada Utaha agar cerita tidak berfokus ke masa lalu. Walaupun kenangan masa lalu penting, tapi alangkah lebih baik karakter memasuki dunianya yang baru dan melanjutkan kisah hidupnya dengan karakter baru, sehingga Aki terus memberikan saran kepada Utaha. Setelah mendapatkan inspirasi, Utaha pun segera mengetik cerita dengan antusias. Hal tersebut membuat Aki shock melihat gaya senpai seperti kerasukan setan penulis. Ketika usai bekerja, mereka memutuskan untuk beristirahat. Paginya Aki dibangunkan oleh Utaha karena dia masih harus bekerja kembali. Lalu Utaha menitipkan kamar hotel agar di-check-out-kan oleh Aki. Sebelum pergi, Utaha mengungkit kejadian tadi malam yang hot, padahal Aki merasa tidak melakukan apapun. Sementara Utaha begitu bahagia, dia berhasil mengambil gambar tidur bersama Aki. Selanjutnya diperlihatkan situasi tenang pada kediaman rumah Eriri. Terlihat rumah gedung besar milik keluarga Eriri begitu menonjol, sehingga Aki segera memasuki ruangan dan mencari kamar Eriri. Ketika sampai, Aki segera berkomentar mengapa Eriri memanggilnya. Lantas Eriri menjelaskan kalau dia kehabisan waktu karena membantu Aki. Alhasil pekerjaan utama Eriri jadi terbengkalai. Makanya Eriri meminta Aki untuk membantunya menyelesaikan komik doujin. Di kesempatan itu Aki menawarkan berbagai bantuan kepada Eriri, bahkan sampai merekomendasikan iklan komiknya. Hanya saja Eriri tidak membutuhkan itu. Dia malah menginginkan agar Aki memeriksa storyboard dan membantu menuangkan ide. Hal tersebut membuat Aki shock berat sebab dia belum berpengalaman membuat doujin. Meskipun begitu, Eriri tetap memaksa Aki menolongnya. Kemudian Eriri meminta Aki memerankan karakter Kohai dalam adegan mengutarakan perasaan, sehingga Aki agak panik mendengarkan adegan tersebut dan membuat dia malu.
Tanpa berlama-lama, mereka langsung memperagakan akting sebagai pemeran komik doujin. Aki kelihatan malu karena Eriri menggunakan pakaian anggun, padahal sebelumnya dia menggunakan celana training dan juga kaos. Lantas Aki berkomentar mengapa Eriri merubah penampilan. Segeralah Eriri menjelaskan alasannya karena dia ingin memperdalam karakter, dikarenakan jawaban Eriri pas membuat Aki tidak bisa membantah. Sementara Aki terlalu malu mengucapkan berbagai dialog ekstrim pada cerita doujin buatan Eriri. Saking gugupnya Aki sampai ketiduran, sehingga Eriri mulai melanjutkan menggambar ilustrasi lagi untuk menyelesaikan komiknya. Keesokan harinya, Aki dan juga para besti melanjutkan aktivitas di sekolah. Di kesempatan itu Aki menemui Megumi. Dia memarahi Megumi habis-habisan, sebab Aki auto terkejut menyaksikan Megumi mengganti potongan rambutnya. Sehingga Aki begitu shock dan terus memberi komentar. Dikarenakan Megumi adalah sosok heroin pada gamenya, dia harus sesuai dengan keinginan penggemar. Namun bagi Megumi semuanya biasa saja dan tidak perlu dikhawatirkan. Setelah itu, Aki membicarakan tentang skenario game mereka, sehingga Aki terus berharap kalau Megumi tidak berlaku sembarangan lagi. Sementara itu, para murid kelas lain juga menyaksikan Aki yang memarahi Megumi. Tampaknya Eriri sedang ditanya-tanyai oleh para bestinya soal destinasi liburan nanti. Hal tersebut membuat Eriri semakin kebingungan. Lantas Eriri menjawab asal soal villa sang ayah. Sementara Senpai Utaha lagi asyik mengamati Aki dari kejauhan. Karena dia merasakan Aki sungguh merepotkan Megumi. Di kesempatan itu Aki dikejutkan dengan kemunculan sosok wanita di gerbang. Langsung saja Izumi yang merupakan teman masa kecil Aki menyapanya. Dia merupakan sosok adik bagi Aki karena memang beda 2 tahun. Bahkan Eriri dan juga Utaha juga menyaksikan adegan mengharukan pertemuan mereka, sebab Izumi langsung memeluk Aki dengan sangat erat. Di kesempatan itu Izumi memperkenalkan dirinya lagi, sehingga Aki langsung mengingat tentang Izumi. Kemudian Izumi membahas mengenai perbuatan Aki kepadanya dulu hingga Izumi menjadi seperti sekarang. Karena Aki terus meracuni Izumi tentang game dan juga anime, membuat Izumi menjadi otaku seperti Aki. Makanya kedatangan Izumi kali ini ingin menyerahkan tiket Komiket musim panas kepada Aki, sebab di sana Izumi akan menampilkan suatu karya di acara nanti. Hal tersebut membuat Aki bangga kepada Izumi. Apalagi Izumi menceritakan tentang seri game pemberian Aki ketika Izumi ulang tahun dulu. Mendengarkan hal itu membuat Eriri kesal dan juga cemburu. Bahkan Utaha menyaksikan kegelisahan Eriri sejak tadi. Namun Megumi malah santai saja, dia tidak memiliki perasaan apapun. Kemudian Izumi pamit pulang dan dia akan segera kembali ke rumah. Bukan hanya Izumi saja, tapi Lori yang merupakan sang kakak juga merindukan Aki. Sontak saja Aki terkejut mendengarkan nama teman lamanya dulu yang telah putus hubungan. Setelah usai, Aki melanjutkan perjalanan pulang bareng dengan Eriri. Di perjalanan mereka malah bergaduh seperti biasanya. Tiba-tiba Lori muncul di tengah perdebatan mereka. Tanpa berlama-lama, Aki dan juga Eriri segera mengabaikannya. Mereka pura-pura tidak mengenal Lori, sebab Lori adalah teman Aki yang berkhianat dulu. Walaupun sesama otaku, tapi Lori berbeda, dia menggunakan anime untuk hal menarik lain. Bahkan Lori meraup kepopuleran dan juga dikerumuni oleh para wanita. Makanya Aki merasa kesal karena cara Lori menjadi otaku sangat berbeda. Kemudian Lori mengungkit kenangan mereka membuat Aki menjadi terpancing. Sehingga Aki mengeluarkan kemarahannya kepada Lori. Tampaknya Lori begitu senang melihat Aki yang marah. Lalu dia memperlihatkan kartu namanya. Sontak saja Aki dan juga Eriri kaget ternyata Lori bergabung pada circle terkenal. Faktanya circle tersebut sungguh menakjubkan dan juga populer. Sehingga mereka ingin mengundang secara langsung si pembuat doujin terkenal seperti Eriri. Sontak saja Aki kaget identitas Eriri diketahui oleh Lori. Bahkan Lori juga menyadari Aki telah membuat circle untuk gamenya. Namun Lori ingin mengambil Eriri ke circle-nya yang lebih bermanfaat daripada circle ampas milik Aki. Mendengarkan hal itu membuat Aki semakin kesal kepada Lori. Selanjutnya diperlihatkan situasi hening pada kediaman rumah Eriri. Tampaknya Eriri sedang melamun mengingat kejadian masa lalunya kepada Aki. Lantas Eriri meminjamkan Aki serial game Little Love Rhapsody.
Saat bermain game, Aki dan juga Eriri kelihatan semakin dekat karena memiliki hobi yang sama. Ketika di sekolah, teman-teman Eriri auto cemburu. Eriri yang begitu populer malah bermain dengan siswa cupu seperti Aki. Alhasil persahabatan mereka mulai terjalin, bahkan orang yang menyaksikan ikutan iri. Kembali ke masa sekarang, Eriri segera bangun dari tidurnya dan melanjutkan aktivitas. Lalu Aki berkunjung lagi ke rumah Eriri untuk membantunya menyelesaikan komik doujin. Tidak lama Megumi muncul, dia datang meramaikan situasi. Lalu Megumi ikutan nimbrung menyaksikan pekerjaan kedua bestinya. Di kesempatan itu Aki mengawasi Megumi bermain game. Segeralah Megumi menyuruh Aki melanjutkan tugasnya karena mereka dikejar deadline. Untungnya karya Eriri ditampilkan pada hari ketiga Komiket. Alhasil mereka masih sempat mengurus semua komik sebelum hari Komiket tiba. Dikarenakan begitu kepo, Eriri malah mengintip Megumi bermain game kesukaannya dulu. Setelah pekerjaan Eriri selesai, dia langsung bermain game. Lalu mereka mulai berbincang soal circle. Eriri to the point mengatakan kalau dia resmi bergabung pada circle Aki. Bahkan sampai Komiket musim dingin, Eriri tidak akan menghadiri apapun karena dia telah bergabung pada circle Aki. Keesokan harinya, Aki berangkat bareng Megumi menuju acara Komiket diselenggarakan. Keduanya mulai berbincang tentang Komiket, bahkan Aki menginfokan kepada Megumi tentang jalur tiket mereka. Karena menggunakan antrian jalur cepat, mereka bisa melewati kerumunan, sebab Aki dan juga Megumi mendapatkan tiket spesial. Langsung saja mereka bergabung dan ikut serta membantu Izumi dalam menyelenggarakan stand. Tanpa berlama-lama, keduanya pun langsung menghampiri Izumi. Lantas Izumi mengucapkan terima kasih atas kedatangan Aki. Bahkan Izumi menangis menyaksikan kedatangan Aki. Tidak hanya itu saja, Izumi juga mengucapkan terima kasih kepada pacarnya Aki. Lantas Megumi menjelaskan dia hanya seorang heroin saja, membuat Izumi semakin bingung. Ketika usai menyusun komik, mereka menunggu pelanggan datang. Sembari bersantai, Aki membaca komik Izumi untuk di-rating. Sontak saja Aki terkejut, padahal baru mulai setahun, tapi karya Izumi luar biasa. Kemudian Aki memutuskan untuk membantu penjualan Izumi. Segeralah Aki melanjutkan perjalanan membuat poster dari komik. Izumi agak bingung mengapa Aki tidak lagi berada di sana. Lalu Megumi menjelaskan Aki sedang melakukan tugasnya demi meningkatkan penjualan Izumi. Meskipun tidak yakin, tapi Izumi berusaha mempercayai kata-kata Megumi. Ternyata benar, Aki lagi sibuk membuat poster agar para pembeli melihat komik naskah Izumi. Setelah mendapatkan palang kayu, Aki pun mencetak gambar tiruan komik di rumah untuk dijadikan sebagai poster. Ketika selesai, Aki langsung berangkat kembali menuju Komiket dan membawa palang poster. Kemudian Aki memperlihatkan kepada Izumi dan juga Megumi. Mereka terkejut menyaksikan kelakuan Aki yang memajang poster sambil memamerkannya kepada para pengunjung. Di kesempatan itu para pengunjung mulai membaca komik untuk memastikan keseruan cerita Izumi. Ketika mereka membaca, ternyata benar-benar menarik. Sejak tadi Lori menyaksikan kelakuan Aki sehingga dia takjub melihat usaha yang dilakukan oleh Aki pada adiknya. Setelah seluruh komik terjual habis, Izumi berterima kasih kepada para pembeli. Ternyata salah satu pembeli adalah Eriri. Dikarenakan sudah ketahuan, Eriri langsung kabur. Lantas Aki mengejarnya. Kemudian Aki menyelesaikan kesalahpahaman, namun Aki menyadari kalau Eriri sedang marah. Di kesempatan itu Eriri jujur dia merasa sedih karena Aki terlalu effort kepada Izumi dan juga karyanya. Berbeda saat bersama Eriri, dia tidak pernah membantu dan mensupport seperti yang dilakukan pada Izumi. Mendengarkan hal itu membuat Aki tidak enak hati. Lantas Eriri menangis kencang mengeluarkan kekesalan di hatinya. Setelah menyadari Eriri cemburu, membuat Aki tidak bisa berkata-kata. Padahal dia tidak bermaksud membeda-bedakan keduanya. Menyaksikan kecemburuan Eriri membuat Aki agak cemas. Eriri segera pergi dari lokasi meninggalkan topinya. Ketika Aki mengungut topi, dari kejauhan Megumi menyaksikan drama mereka. Selanjutnya diperlihatkan situasi tenang pada kediaman rumah Aki. Menyaksikan kesetresan Aki membuat Megumi tidak tenang sehingga dia memanggil Senpai Utaha datang untuk menyelesaikan masalah Aki dan juga Eriri. Lantas Utaha menunggu Aki bangun dari tidurnya agar bisa mencarikan solusi. Sontak saja Aki terkejut menyaksikan kemunculan Utaha di depan matanya. Apalagi Utaha seenaknya tidur di kasur Aki membuat dia sangat shock.
Tidak lama Megumi muncul membawakan minuman untuk mereka. Langsung saja Aki berteriak mengapa Megumi membiarkan Utaha melakukan itu. Setelah usai mengomel, Aki dan juga para bestinya berkumpul. Di kesempatan itu Utaha menundukkan Aki dan menginterogasi masalahnya. Sebab setelah mendengar kabar dari Megumi membuat Utaha penasaran. Bahkan dia telah membayangkan kejadian yang tidak semestinya. Langsung saja Aki membantah tentang cerita karangan Utaha, akan tetapi secara tidak langsung Utaha mengerti kejadian yang dialami oleh Aki. Kemudian dia berkomentar mengapa Aki begitu bodoh memuji karya Izumi di depan Eriri, padahal Eriri merupakan teman masa kecil Aki yang selalu cemburu melihatnya dekat dengan orang lain. Bukannya menyadari kesalahannya, Aki malah membanggakan karya Izumi dan juga Utaha. Semestinya Aki harus memikirkan perasaan Eriri juga, sehingga Aki diperintahkan untuk memperbaiki hubungan baiknya dengan Eriri. Sebab Aki harus mengambil kembali Eriri yang akan keluar dari circle mereka. Seperti biasa, Eriri sedang sibuk dengan hasil karyanya. Dikarenakan lelah, Eriri beristirahat, namun tidak lama Eriri segera bersiap pada acara komiketnya. Tidak lama Aki datang mengajak Eriri pergi menyelesaikan dialog pada skenario. Eriri terpaksa pergi akibat diculik Aki. Langsung saja Aki melanjutkan perjalanan bareng Eriri. Tampaknya keduanya menggunakan pakaian yang sama seperti serial game Galge kesukaan Eriri dan juga Aki. Lantas mereka mengenang kisah masa lalu di halaman sekolah SD. Kemudian kedua insan mulai melakukan perbincangan penting mengenai masalah mereka. Dikarenakan Eriri terus merajuk membuat Aki semakin kesal. Kemudian Aki terpaksa mengutarakan kejengkelannya selama ini kepada Aki. Di kesempatan itu Aki mengatakan jika semua ini adalah salah Eriri yang telah merubah Aki. Dulunya Aki begitu semangat berteman dengan Eriri, bahkan Aki selalu mengabaikan para teman pria dan memilih main bersama Eriri. Namun secara tiba-tiba Eriri memutuskan hubungan dan dia malah bermain bareng para wanita dan menghindari Aki. Dikarenakan sifat egoisnya Eriri malah menyakiti Aki. Bukan hanya Aki yang sakit atas perpisahan mereka, namun Eriri lebih sedih saat jauh dari Aki. Di tengah perdebatannya, kedua insan tidak satu pun ada yang ingin meminta maaf. Apalagi Eriri sungguh kesal, karyanya Izumi lebih dibanggakan oleh Aki. Kemudian karena terlalu kesal, Aki pun mengatakan kalau karya Eriri pada komiket kali ini sungguh biasa saja. Sontak saja Eriri terkejut mendengarkan pengakuan Aki. Padahal dia sudah sangat berusaha membuktikan kepada Aki hasil karya terbarunya. Saking sedihnya air mata Eriri berlinang. Tiba-tiba percikan kembang api hidup di balik sekolah untuk meramaikan situasi keduanya. Setelah itu mereka pulang bareng karena kegelisahan di hati keduanya telah diungkapkan. Namun ternyata mereka belum juga berbaikan sepenuhnya. Meski begitu, Aki tetap menggendong Eriri pulang ke rumah akibat kaki Eriri keseleo. Keesokan harinya, Aki dan juga para bestinya berkumpul membahas tentang logo circle dan juga pembuatan nama circle. Setelah urusan gambar menggambar rampung, Eriri memberikannya kepada Aki. Langsung saja Aki menuliskan nama circle mereka yaitu Blessing Software. Sontak saja Utaha kaget itu adalah terjemahan lain dari Megumi Soft. Setelah mengetahui itu, Eriri ikutan marah dan mengamuk kepada Aki. Selanjutnya diperlihatkan situasi tegang pada kediaman rumah Aki. Tampaknya Aki melakukan panggilan Zoom meet bersama para rekannya. Meskipun berbicara secara daring, mereka tetap membahas tentang skenario cerita kepada game. Hanya saja yang sangat sibuk berbincang hanyalah Aki dan juga kedua bestinya. Hal tersebut membuat mereka kelupaan kalau ada Megumi yang ikut bergabung. Setelah mereka usai berdiskusi, Aki memutuskan melanjutkan aktivitasnya. Aki bergegas ke toilet untuk mandi. Hanya saja setibanya di kamar mandi, Aki dikejutkan dengan kemunculan sosok wanita. Tampaknya Michiru yang merupakan saudara sepupu Aki datang memberikan kabar. Menyaksikan kemunculan Michiru tanpa busana membuat Aki terheran-heran. Segeralah Aki mempertanyakan kepada Michiru soal kedatangannya. Kemudian Michiru menerangkan alasannya berkunjung karena kabur dari rumah. Apalagi hubungannya dengan ayah memburuk dan membuat Michiru tidak nyaman. Maka Michiru memilih numpang di rumah Aki menghabiskan waktu bersama. Namun Aki tampak keberatan karena baginya Michiru menggunakan pakaian yang tidak senonoh.
私の親戚だよね。ああ、そうだね。こんな格好の私を見られる男は友だ。Keesokan harinya Aki berangkat ke sekolah seperti biasanya. Setelah itu Aki berkumpul dengan para anggota circle. Ketika rapat selesai, Aki melanjutkan tugasnya kembali. Tidak lama Aki mendapatkan pesan teks dari Michiru. Tampaknya Michiru mengabarkan kepada Aki tentang makan malam yang dibelinya. Sialnya Aki malah dipergok oleh Megumi. Namun Megumi tidak memperdulikannya. Dia mengatakan secara langsung buat apa membeberkan rahasia Aki. Tiba-tiba muncul Utaha mengambil HP dan membaca pesan. Hal tersebut membuat keadaan Aki terancam, sehingga Aki auto terkejut. Dia mencari alasan agar tidak diamuk oleh para wanita. Di kesempatan itu Aki diinterogasi karena menyimpan wanita di rumahnya. Kemudian Aki menceritakan tentang Michiru kepada para bestinya. Begitu pula Eriri yang shock setelah mendapatkan kabar sepupu Aki datang. Alhasil para wanita mulai berunding tentang keberadaan Michiru. Bahkan Aki diikat dan disandra oleh para bestinya. Di kesempatan itu Aki mulai ditanya-tanyai mengenai Michiru. Ternyata tidak hanya lahir di tempat yang sama, mereka juga sering bertemu semasa kecil dan juga menghabiskan waktu bersama. Hal tersebut membuat posisi Aki semakin disudutkan oleh para bestinya. Lantas kecemburuan Eriri semakin terlihat. Lagi dan lagi Aki bingung bagaimana membuat keadaannya kembali aman. Ketika usai diamuk oleh para wanita, Aki memutuskan untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Aki menyaksikan Michiru mengacaukan rumahnya, sebab begitu banyak makanan di atas meja yang dibiarkan tergeletak. Padahal sekarang Michiru lagi asyik tertidur, makanya Aki memilih untuk membangunkan Michiru agar beranjak dari tidurnya. Kemudian Michiru menyadari kepulangan Aki dan mengajaknya berbincang. Kelihatannya Aki sudah tidak betah menyaksikan Michiru yang berada di rumahnya. Di kesempatan itu Michiru bersiap memainkan gitar di kamar Aki, sementara Aki langsung ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya, sebab Aki tidak mau ambil pusing dengan kelakuan Michiru. Akan tetapi Michiru malah keasyikan memainkan gitar dan mengejutkan tetangga sebelah. Ketika usai mandi, Aki sadar kalau Michiru memainkan gitarnya secara ugal-ugalan. Namun sewaktu mendengar suara permainan gitar Michiru, membuat Aki menjadi takjub. Langsung saja Aki masuk ke kamar. Dia meminta Michiru bergabung pada Circle Blessing Software. Sontak saja Michiru kaget karena handuk Aki tiba-tiba jatuh ke lantai, membuat Aki ikutan shock. Selanjutnya diperlihatkan situasi menegangkan di kamar Aki, sebab Aki malah mengumpulkan para anggota circle-nya untuk membahas tentang anggota baru. Di kesempatan itu Aki menyampaikan kepada para bestie untuk mendengarkan informasi darinya. Tampaknya Eriri dan juga Utaha sudah kesal melihat Aki menyimpan wanita di rumah. Alhasil Aki mulai memperkenalkan sepupunya kepada para bestinya. Aki mengatakan Michiru akan bergabung dalam circle mereka. Di antara semuanya hanya Megumi yang paling kalem dan dia kelihatan santai saja meskipun ada anggota tambahan. Sebenarnya Michiru adalah penggemar musik sejati. Dia juga memiliki band yang akan segera tampil. Namun Aki ingin merekrut Michiru agar dia menjadi staf pembuatan musik. Michiru sendiri merasa kaget mendengarkan pendapat sepihak dari Aki. Padahal Aki belum mempertanyakan kepada Michiru sama sekali. Di kesempatan itu Eriri mulai ngamuk melihat kedekatan keduanya. Lantas Michiru mulai berdebat dengan Aki karena baginya otaku sangat menjijikkan. Mendengarkan hal itu membuat Utaha sebagai salah satu otaku menjadi merasa kesal. Kemudian Utaha dan juga Michiru mulai adu bacotan karena saling kesal, sehingga Michiru memilih menceritakan tentang masa lalunya kepada Aki. Walaupun Aki adalah pria yang ngeselin, tapi Aki banyak berguna untuk Michiru. Mendengarkan kegunaan Aki membuat teman masa kecil Aki terpancing ikutan nimbrung. Lalu Michiru mengisahkan sewaktu mereka melakukan perjalanan bersama. Dikarenakan Michiru tersesat, Aki memutuskan mencarinya. Saat Michiru dalam keadaan terjatuh, Aki tiba-tiba nongol. Meskipun juga terluka, Aki tetap menggendong Michiru, sehingga kisah tersebut membuat mereka terharu pada kebaikan Aki. Setelah mereka usai melakukan rapat, para bestinya pun bubar dari rumah Aki. Lalu Michiru berbenah diri dan mandi. Tidak lama Aki nongol melihat Michiru selesai mandi dan menggunakan bajunya. Lantas Aki memarahi Michiru yang asal meminjam bajunya. Lagi dan lagi Michiru langsung memainkan gitar untuk menghibur dirinya. Kemudian Aki dan juga Michiru membahas tentang pembuatan lagu. Namun Michiru menolak akibat masih mempunyai band.
Sayangnya band Michiru belum disetujui oleh sang ayah, sebab ayah takut kalau mereka belum mendapatkan manajer. Belum lagi para penggemar band biasanya banyak yang pecandu narkoboy. Makanya sang ayah merasa khawatir terhadap grup band sang anak. Hanya saja menemukan manajer tidak semudah itu. Tidak tinggal diam, Aki bersiap membantu Michiru dan dia akan mencari informasi kepada temannya yang memiliki circle hiburan. Sebagai balasannya, Aki ingin Michiru membantunya membuat lagu untuk game. Meskipun Aki membantunya, tetap saja Michiru marah karena Aki selalu memaksakan kehendaknya tanpa berpikir terlebih dahulu. Lantas keduanya mulai saling adu bacotan masing-masing. だってさ、本気でゲーム作ろうと思ってるの友だけじゃん。そりゃあいろいろだよ。この Keesokan harinya, Aki berangkat ke sekolah melakukan aktivitasnya kembali. Aki begitu galau seharian di sekolah. Tidak lama Aki dihampiri oleh Yoshi, sahabat prianya. Langsung saja mereka membicarakan tentang Megumi. Sebab Megumi tiba-tiba menghilang membuat Aki kepo. Lantas Yoshi menginfokan Megumi sudah pulang duluan. Megumi lagi sibuk berkunjung ke rumah Eriri untuk belajar program menjalankan game demi membantu Aki. Setelah pulang sekolah, Aki pun memilih beristirahat. Sementara Eriri mengawasi Megumi yang lagi sibuk belajar. Bahkan Eriri membangunkan Megumi karena harus melanjutkan tugasnya. Kemudian Megumi dan juga Eriri lanjut kerja hingga pagi. Begitu juga dengan Utaha yang sibuk mengerjakan tugasnya. Paginya Aki menghubungi Megumi. Dia kelihatan galau karena merasa tim dibentuk karena unsur paksaan. Makanya Megumi mengajak Aki makan bersama. Ketika ketemu, Megumi memperlihatkan tentang hasil kerjaannya tadi malam. Lalu Aki terharu, tapi seharusnya Megumi tidak memaksakan diri untuk belajar. Hanya saja bagi Megumi, membuat game bersama circle-nya bukanlah sebuah paksaan, tapi dengan alasan keinginannya sendiri, sehingga Aki tidak murung lagi mendengarkan perkataan dari Megumi. Selanjutnya diperlihatkan situasi menegangkan di ruangan grup band Estelle. Aki begitu bersemangat menjadi manajer pada band saudara sepupunya itu, sehingga Aki menyemangati para anggota untuk memulai aksi mereka bersama. Sebelum tampil, Aki dan juga para anggota TOS barengan memulai semangat baru. Sementara para anggota circle Aki malah ngamuk karena Aki lari dari tanggung jawab sebagai produser. Bukannya bertugas, dia malah membantu sepupunya tampil, sehingga kemarahan terlihat jelas pada wajah Senpai Utaha. Kemudian Utaha juga kesal melihat Megumi yang selalu mendukung Aki. Bahkan Megumi sepertinya sudah mengetahui duluan, sehingga Utaha memutuskan untuk bercerita kepada Eriri. Hal tersebut membuat Eriri terkejut mengetahui fakta tentang Aki, sehingga kedua wanita sama-sama menyatukan suara untuk memarahi Aki. Namun Megumi mendinginkan pikiran mereka agar berhenti marah-marah. Langsung saja mereka berkunjung ke lokasi Aki. Tampaknya Aki lagi sibuk memberikan arahan kepada anggota Estelle. Namun sayangnya Michiru menolak membawakan lagu anime sebab baginya menyanyikan lagu soundtrack anime adalah hal yang menjijikkan. Apalagi Michiru bukanlah seorang otaku. Tidak menyerah, Aki membujuk Michiru kembali. Namun Michiru bereaksi barbar. Dia bahkan menghimpit Aki agar menyerah menyuruhnya membawakan lagu anime. Berbeda dengan para bestinya Michiru yang menyukai lagu anime. Hal tersebut membuat Aki tambah semangat memaksa kehendak kepada Michiru. Tidak lama geng circle muncul, mereka kaget menyaksikan posisi Aki yang terlalu dekat dengan Michiru. Namun tidak satu pun menghentikan karena Michiru sedang marah kepada Aki. Setelah mendengar paksaan terus-menerus, akhirnya dia mau mencobanya. Ketika jadwal manggung tiba, Estelle segera beraksi. Langsung saja mereka terjun ke panggung dan membawakan lagu anime. Tampaknya para penonton histeris menyaksikan band rock Michiru tampil oke. Bahkan Michiru sampai terharu menyaksikan sikap antusias semua orang. Setelah usai manggung, Aki dan kawan-kawan berkumpul. Mereka sungguh senang dengan hasil manggung perdananya. Akan tetapi Eriri dan kawan-kawan merasa kesal karena Michiru masih berduaan dengan Aki. Selang beberapa waktu, mereka telah menyelesaikan game bagian pertama. Hal tersebut membuat Aki dan kawan-kawan begitu bersemangat menyaksikan reka ulang adegan. Namun setelahnya Eriri dan juga Utaha bergerak kembali bekerja untuk melanjutkan game. Utaha sangat lelah sehingga dia tertidur di kasur Aki. Lantas Michiru ingin menghibur mereka.
dia memainkan musiknya. Dikarenakan semuanya kesal dan juga merasa terganggu, Michiru pun auto terdiam. Alhasil petualangan mereka membuat game masih terus berlanjut hingga game itu rampung dengan baik. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbo semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa!